Kami akan duduk diam dan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus akan menilik hati kami dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat tertuju kepada firman Tuhan yang malam hari ini kami akan terima bersama-sama, menjadi satu berkat khusus bagi kami semua di acara Natal kami di ibadah jam 6 sore ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga kami pulang sungguh-sungguh dengan membawa berkat yang besar dari acara Natal kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Saya yakin kita semua malam hari ini bersuka cita karena kita memperingati kelahiran Kristus. Selalu diingatkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa Natal adalah sebuah pemberian terbesar dari Allah bagi kita semua. Amin. Peristiwa Natal itu adalah pemberian terbesar buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada yang lebih besar daripada kelahiran Kristus bagi kita semua. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita terus pegang dalam hidup kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20, tetapi saya hanya akan mengajak kita baca satu ayat saja di ayat yang ke-14, bagian yang B. Ayat 14 bagian B, dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, memang di akhir tahun ini ya, kita seperti sedang dikejutkan dengan peristiwa yang membuat kehilangan damai sejahtera, saudara-saudara. Ya, peristiwa perang. Sudah pasti peristiwa perang ini tidak akan membawa ketenangan. Peristiwa perang yang terjadi di Timur Tengah pasti tidak akan memberikan kedamaian Bapak Ibu Saudara. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dan sebagainya. Tentu penderitaan fisik juga kita lihat di sana. Nah saudara-saudara, tapi tidak hanya itu saja ya. Bahkan seluruh dunia juga sebetulnya mengalami ketiadaan damai Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang ini kita sedang juga diperhadapkan kepada apa yang namanya kecanggihan teknologi. Di mana pekerjaan-pekerjaan sekarang Bapak Ibu Saudara itu banyak diambil alih sekarang oleh robot-robot. Ya, oleh kecanggihan teknologi. Apalagi yang sekarang namanya itu teknologi AI ya, artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini juga ada orang khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir tidak mendapatkan atau ekonominya akan mengalami gangguan, ya tidak ada pemasukan, tidak ada berkat untuk menjalani kehidupan. Ya, kalau kehilangan pekerjaan sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, ya tidak ada damai juga di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terus terjadi sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, maka sesungguhnya dunia ini bukan semakin baik kata firman Tuhan. Saya tidak sedang menakut-nakuti ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini kata firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24, dan bagian firman Tuhan lainnya mengatakan kedatangan Kristus yang kedua kali memang akan membuat dunia semakin menderita. Tentunya di dalam ada ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena dalam semuanya itu kita selalu diingatkan, termasuk mengenai Natal yang kita rayakan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mau melimpahkan damai sejahteranya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang damai sejahtera itu adalah pemberian Allah yang terbesar yang saya katakan tadi. Katakan amin. Ya, saya kalau bilang katakan amin bukan nomor 1 ya, tetapi saya langsung nomor 5 saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena agak rentan sekarang kita bilang amin, dipikir kita mendukung salah satu paslon. Kemarin waktu kami dalam komunitas Nias ada ibadah di belakang, ya teman-teman dari Nias, saya diberitahu, Pak itu ada dari Panwaslu yang hadir. Saya bilang,
ikut hadir juga ya? Bukan, dia hadir untuk mengawasi gitu ya. Untuk mengawasi apakah dalam kegiatan ini ada unsur, di dalam ibadah itu ada unsur-unsur politiknya begitu ya. Tapi saya mengatakan tidak ada Pak, di sini kita ibadah kok, ibadah Natal. Sama seperti saudara, saya tidak tahu juga apakah malam hari ini ada dari Panwaslu atau Bawaslu atau apalah gitu ya, yang ingin mengamati kalau ada hal-hal yang, karena memang saudara-saudara, pasangan-pasangan itu kan sedang mencari celah dan menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau ada hal begitu pasti akan dijadikan senjata. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir bagi kita, Ia akan memberikan yang terbaik dan terbesar buat kita, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa sih damai sejahtera? Kalau kita lihat, damai sejahtera itu menurut arti secara umum adalah tiada perang, tiada kerusuhan, aman, tentram, tenang. Ya. Kalau sejahtera itu sentosa, makmur, ya, selamat dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan damai sejahtera apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera adalah satu keadaan yang aman dan tenang dan makmur. Itu menurut arti dunia ini, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat arti Alkitab ini sangat berbeda. Karena Alkitab memberi arti yang namanya damai sejahtera itu menggunakan satu kata saja Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama menggunakan kata shalom, kalau dalam bahasa Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani eirene, ya, dalam bahasa Inggris peace, ya, peace, peace. Biasanya kalau anak muda peace, peace, ya. Tapi tidak ada peace sesungguhnya, ya. Nah, jadi saudara-saudara, apa arti dari kata-kata itu? Adalah sebuah keadaan jiwa yang tenang, ya. Jadi damai itu, damai sejahtera adalah keadaan jiwa yang tenang dan terjamin keselamatan melalui Yesus Kristus, sehingga tidak ada ketakutan. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi arti daripada damai sejahtera yang sebenarnya adalah keadaan jiwa yang tenang, terjadi atau adanya keselamatan sehingga tidak ada ketakutan dan merasa puas dengan keadaan yang ada, yang dialami oleh kehidupan setiap orang, apapun bentuknya, saudara-saudara. Artinya dalam keadaan susah bisa tenang, amin. Dalam keadaan ada masalah tetap bisa tenang. Nah, ini tidak bisa dimiliki oleh dunia atau yang diberikan oleh dunia Bapak Ibu Saudara, ya. Karena sumber dari damai sejahtera memang ada dua. Satu dari dunia memang, ya. Dari dunia itu kalau orang punya banyak uang pasti akan damai. Amin. Iya. Kalau uang banyak pasti tenang gitu ya, tapi kalau tidak ada uang gelisah, tidak ada uang khawatir, tidak ada uang ketakutan dan sebagainya. Pekerjaan yang baik ya, punya harta dan sebagainya. Jadi orang merasa tenang. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, apa yang dunia berikan yang bisa membuat damai tadi itu sementara sifatnya. Kita tahu bahwa uang bisa hilang dalam sekejap. Amin. Harta bisa hilang dalam sekejap. Pekerjaan yang baik, jabatan dan sebagainya itu bisa hilang dalam sekejap. Benarlah kata firman Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya bisa hilang dan lenyap. Dan tidak sedikit orang Kristen mengalami hal seperti ini. Ketika apa yang dimiliki hilang, maka hilang juga damai sejahteranya. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia bisa membunuh, tiba-tiba dia bisa melakukan kejahatan dan sebagainya. Mengapa? Karena memang damai sejahteranya hilang seiring dengan apa yang dia miliki hilang, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda dengan apa yang Allah berikan. Amin. Yang Allah berikan adalah damai sejahtera yang bersifat kekal dan tidak akan bisa habis. Terpujilah Tuhan, kita diberikan damai sejahtera yang tidak bisa habis. Artinya kekal, Bapak Ibu Saudara. Dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan malam hari ini kita memperingati kelahiran Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Nah, mengapa penting Bapak Ibu Saudara? Alkitab menjelaskan bahwa damai sejahtera itu sungguh penting bagi umat manusia. Pertama apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa.
Semua manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa kata firman Tuhan adalah maut. Artinya hilang damai sejahteranya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada damai. Maut menjadi upah daripada dosa. Dan di situ tentunya tidak ada damai. Yudas Iskariot Bapak Ibu Saudara, ada kisah di Alkitab. Ya, setelah dia menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak, kemudian apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot? Damai sejahteranya juga hilang. Ya, dia ketakutan, khawatir, akhirnya kemudian kita tahu ceritanya Yudas kemudian mengembalikan uangnya, dia pergi melarikan diri, ya, keluar kota kata firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot Bapak Ibu Saudara? Dia bunuh diri, gantung diri kata Alkitab. Bagaimana dia bisa gantung diri? Karena sudah tidak ada damai lagi. Bagaimana dia bisa mengakhiri hidupnya? Karena dia tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya, damai sejahtera Kristus, maka berbagai hal kejahatan dan juga termasuk bunuh diri itu pasti bisa terjadi apabila damai sejahtera Kristus itu hilang dalam diri kita. Seperti Yudas Iskariot. Nah, akibat daripada dosa juga Bapak Ibu Saudara bahwa manusia akan mengalami ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Ya, sebagai akibat daripada dosa. Dan Tuhan tahu semua manusia yang sudah berdosa pasti akan kena akibatnya. Mungkin ada juga yang tidak berbuat jahat Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang yang tidak berbuat jahat, saya enggak berbuat jahat tapi kenapa saya kena imbasnya? Saya tidak melakukan seperti dia, kenapa saya juga kena imbasnya? Itu bisa terjadi sebagai akibat daripada dosa. Jadi mengapa perlu damai sejahtera? Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Kita semua ini sudah berdosa Bapak Saudara. Termasuk anak-anak kecil. Walaupun dia belum mengerti apa-apa. Walaupun dia belum tahu apa-apa. Tapi Alkitab mengatakan dia sudah dilahirkan dari rahim dosa. Dan upah dosa tadi adalah maut. Saudara nggak usah ajarkan anak kecil berbuat jahat, dia akan berbuat jahat sendiri Bapak Saudara ya. Itu akibat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa kita harus menerima damai sejahtera. Nah sekarang katakan sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerima damai sejahtera? Berita malam hari ini yang kita mau dapatkan adalah bagaimana kita menerima damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang bukan dari dunia berikan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang tidak bisa habis. Di ayat 14 yang tadi sudah kita baca dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya garis atau saya beri tanda miring kata berkenan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kuncinya jadi Bapak Ibu Saudara bagaimana kita menerima damai sejahtera di dalam hidup kita adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Adalah ketika kita berkenan di hati Tuhan, hidup kita. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan itu tidak bicara materi Bapak Ibu Saudara. Jangan salah. Kalau menyenangkan manusia sesamanya mungkin harus melewati materi. Tetapi kalau menyenangkan hati Tuhan bukan bicara materi, tetapi bicara hal rohani. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Seperti para gembala dalam cerita tadi Bapak Ibu Saudara ya. Para gembala itu ketika menerima berita dari malaikat, kemudian mereka percaya dengan berita malaikat itu. Lalu Alkitab mengatakan para gembala itu kemudian pergi ke kota, ke Bethlehem untuk menjumpai Yesus yang dilahirkan. Pesan yang disampaikan oleh malaikat tadi. Itu berbicara mengenai percaya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman atau tanpa percaya tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara hanya percaya, hanya dengan iman kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Amin saudara-saudara. Percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang membuat kita menerima damai sejahtera. Percaya bukan hanya di mulut ya Bapak Ibu Saudara, karena tidak sedikit orang Kristen itu mengatakan percaya tapi hanya di mulut saja. Ya. Jadi percayanya bukan di dalam hati tetapi di mulut saja. Artinya Bapak Ibu Saudara itu tidak ada artinya
tidak bisa menerima damai sejahtera kalau hanya kita katakan saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tapi dia tidak mengerti, dia tidak melakukan apa yang dia pahami, dia mengerti. Dan tidak konsisten melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Maria dan Yusuf. Dua orang ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu sama-sama mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika berita tentang kehamilan Maria, yang kita tahu sama-sama Maria tadinya kaget dan tidak percaya. Yusuf yang tadinya mau meninggalkan Maria, ya, tapi kemudian percaya dengan perkataan malaikat itu, maka mereka adalah orang yang mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi mereka konsisten Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan mereka bersama-sama, menjalani apa yang mereka percaya dan mereka imani dalam hidup mereka, sampai pada akhirnya. Sama juga dengan orang Majus. Orang Majus juga adalah orang yang percaya, mengerti, melakukan, dan konsisten. Dari daerah yang jauh, dari timur ya kata Bapak Ibu Saudara, bukan dari Jakarta Timur ya, tapi dari wilayah timur yang jauh, lalu sampai ke Bethlehem, mereka begitu konsisten menjalani apa yang mereka percaya. Karena mereka tahu bahwa lahir seorang raja di dunia ini, raja yang besar. Dan mereka jalani sampai mereka bertemu dengan Yesus, dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, yang melambangkan bahwa mereka memberi yang terbaik bagi Yesus. Jadi Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kita juga harus memberi pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Menjadi saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Natal mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberikan segenap hidup kita, keberadaan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan akan terima bagi kita semua. Dan kita menjadi orang yang diperkenankan Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan waktu kita memberikan hidup kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam memperingati Natal di ibadah jam 6 sore ini di gereja kita, saya ingin kita semua datang malam hari ini dengan satu kebenaran ini, bahwa kita semua ingin mendapatkan damai sejahtera. Kita semua ingin punya damai sejahtera. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita rasanya ingin memiliki damai sejahtera ini yang dikatakan oleh Alkitab melampaui segala akal, itu terus di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang kalau ada masalah, itu bukan masalah. Kalau kita menghadapi persoalan, itu bukan menjadi persoalan. Amin. Masalah dan persoalan bukan menjadi persoalan dan masalah kalau kita ada damai sejahtera. Menjadi persoalan adalah ketika tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, jangankan waktu tidak ada persoalan, tidak ada persoalan pun juga bisa jadi masalah atau persoalan kalau tidak ada damai sejahtera. Biarlah Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau kita memiliki iman yang benar. Natal malam hari ini mau mengingatkan kita, marilah kita punya iman yang benar, percaya, bahkan menjadikan Yesus yang terutama. Amin. Menjadikan Yesus yang berharga. Dari kisah drama Natal tadi, sesungguhnya kita diingatkan bahwa Yesus itulah yang terutama dan yang berharga. Kalau Yesus yang terutama dan yang berharga, maka apalagi yang terutama dan berharga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Uang yang banyak bukan lagi menjadi yang terutama. Harta bukan lagi yang menjadi terbesar. Sehingga ketika harta hilang, uang tidak ada, kita tidak menjadi persoalan. Karena kita sudah punya hal yang utama dan yang terbesar tadi adalah Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa tersenyum, kita bisa menjalani hidup kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2024 nanti mari kita nyatakan iman percaya kita ya, dengan adanya damai sejahtera. Pergumulan hidup memang tidak akan berhenti Bapak Ibu Saudara. Pergumulan hidup ada terus ya. Persoalan akan datang terus, tapi itu tidak menjadi persoalan lagi ketika ada damai sejahtera dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ke-12 muridnya Bapak Ibu Saudara, berjalan menuju satu bukit.
Nah saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus kali ini memberi perintah kepada mereka, setiap orang dari kalian bawa batu masing-masing. Ya, jadi Yesus perintahkan mereka semua bawa batu menuju bukit. Lalu Yesus berjalan. Murid-murid bertanya-tanya satu dengan yang lain, nih kok perintahnya nggak biasa ya, kita mengiringi Yesus ke bukit lalu kita disuruh bawa batu satu-satu. Terjadilah pembicaraan satu dengan yang lainnya, Bapak Saudara. Antara Andreas dengan Filipus, kenapa ya kita disuruh bawa batu ya? Apa maksudnya? Apa tujuannya Tuhan Yesus suruh kita bawa batu? Apakah kita ingat peristiwa dulu waktu masih kecil? Bapak Ibu Saudara pernah masih kecil waktu berangkat sekolah disuruh bawa batu sama orang tua? Ya, disuruh ngantongin batu. Saya dulu disuruh ngantongin batu Bapak Ibu Saudara kalau ke sekolah. Kenapa tujuannya? Supaya ketika sakit perut di tengah jalan itu bisa hilang sakit perutnya. Saya nggak tahu juga bagaimana ceritanya itu. Tapi dulu memang begitu saya. Jadi kalau kamu ke sekolah, waktu perutmu sudah mulus-mulus, carilah batu, kantongin batu itu. Ya benar dan tidaknya saya lupa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas ya itulah yang terjadi, disuruh ngantongin batu. Nah mungkin juga murid-murid berpikir begitu, jangan-jangan ini kali maksud Yesus. Atau yang lain, ada di antara mereka yang berpikir begini, oh jangan-jangan seperti di dalam Keluaran pasal 17 itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa Keluaran pasal 17, di mana Musa mau naik ke atas bukit, Harun dan Hur disuruh bawa batu. Tujuannya apa batu itu Saudara? Untuk Musa pakai buat duduk kan batu itu, supaya Musa bisa berdoa mengangkat tangannya terus tidak turun-turun. Harun dan Hur di sebelahnya supaya menahan tangannya sehingga Musa tetap terus bisa berdoa. Dan kita tahu dalam Keluaran pasal 17 bangsa Israel menang dalam pertempuran yang tidak seimbang itu saudara-saudara. Menangnya karena apa? Karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ternyata doa itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab kalau mengajarkan kita berdoa itu, memang doa itu ada kuasa yang besar. Ada banyak Alkitab yang sudah memberikan contoh. Jadi masing-masing bawa batu, ada yang kecil, ada yang sedang, tapi ada juga yang besar. Dan hanya satu yang bawa batu besar, yaitu Petrus, saudara-saudara. Ada yang tahu rupanya Petrus bawa batu yang besar ya. Nah saudara-saudara, Petrus ini bawa batu besar karena dia ingat cerita itu. Tentunya menaiki bukit itu bukan perjalanan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bawa batu kecil sih gampang dikantongin ya tadi ya. Tapi bawa batu besar ini jadi persoalan. Di tengah jalan Petrus diejek sama teman-temannya. Ngapain kamu bawa batu besar capek-capek? Kan Tuhan Yesus bilang hanya kita suruh bawa batu ya. Tapi Petrus jalan saja sudah. Terus sampai akhirnya di puncak bukit Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah sampai. Lalu Yesus berkata, mana batu yang kalian bawa? Semuanya menjawab, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, semuanya murid. Hanya satu yang tidak menjawab, yaitu Petrus. Kenapa Petrus tidak menjawab? Karena dia kecapean, dia bawa batu besar, dia tergelepar di atas bukit sana, sehingga dia tidak jawab apa yang Yesus katakan, mana batu. Tapi Yesus tahu ya, bahwa Petrus itu bawa batu yang paling besar. Lalu kemudian Yesus berdoa, aku berdoa supaya batu-batu ini menjadi emas. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya tergelepar, ya, yang tadinya kecapean tidak ada semangat, wah langsung kaget dia bangun besar. Wah rupanya batu yang besar saya bawa jadi emas. Dia paling bergirang, paling bersuka cita karena dapat emas yang paling besar. Karena batu yang dia bawa besar Bapak Saudara. Sementara murid-murid lainnya menyesal. Kalau tahu saya juga bawa batu yang besar seperti Petrus ya. Kenapa saya bawa batu yang kecil? Ya sudahlah, terima nasib gitu ya, kita dapat ini. Nah saudara-saudara, ini ilustrasi, tidak ada di Alkitab ya, cerita ini tidak ada di Alkitab. Saya mau hanya menyampaikan cerita mengenai yang namanya percaya atau iman tadi. Bukan hanya percaya di mulut, tapi juga mengerti dan konsisten melakukannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan juga pasti akan memberkati kita, waktu kita memiliki percaya dengan mengerti. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang setiap hari baca Alkitab? Gak usah angkat tangan lah ya. Nanti kalau suruh angkat tangan gak enak dengan yang sebelahnya, dengan yang sekitarnya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab setiap hari, amin. Mari kita datang beribadah setiap minggu, karena kita dengar khotbah setiap minggu, kita diajarkan mengenai firman Tuhan. Dan kalau kita mengerti firman Tuhan, Tuhan mau kita melakukannya. Waktu kita melakukannya, Tuhan juga mau kita konsisten mentaati perintah Tuhan. Maka sampai pada akhirnya
kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan kita akan terima. Setidaknya damai sejahtera itulah yang menyertai hidup kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang firman Tuhan katakan akan kita terima dan menjadi berkat bagi kita. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada apa yang kita miliki, yaitu ketika kita punya Yesus yang sudah kita percaya, kita terima dalam hidup kita, yang kita rayakan malam hari ini kelahirannya. Kita jadikan Yesus yang utama, Yesus yang paling berharga dalam hidup kita, maka damai sejahtera akan menguasai hati kita semua. Sehingga apapun yang terjadi bukan lagi menjadi persoalan, karena kita sudah punya yang paling berharga, yang paling terutama dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan malam hari ini, biarlah Tuhan akan menolong kita. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Di dalam memperingati Natal malam hari ini Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengadakan perayaan, kami tidak hanya sekedar diperlihatkan kepada acara-acara yang kami terima malam hari ini, atau kami lihat. Bahkan mungkin juga kami mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan malam hari ini, karena kami merasa ada suasana damai, suasana yang menjadi berkat bagi kami di dalam ibadah ini. Namun Tuhan, biarlah bukan karena acara, bukan karena apa yang kami lihat pada malam hari ini yang membuat kami memiliki damai sejahtera, yang membuat kami tenang, yang membuat kami tidak ada ketakutan lagi dan kegelisahan. Tetapi malam hari ini yang membuat kami tetap bisa kuat di dalam hidup ini, yang membuat kami bisa tidak lagi khawatir dan takut meskipun kami sedang menghadapi persoalan, atau yang membuat kami gelisah karena ada persoalan yang sedang kami hadapi. Biarlah bukan karena apa yang ada pada kami, tetapi semata-mata apa yang kami miliki di dalam Engkau. Kami mau Tuhan damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera Kristus yang diberikan dari Allah kepada kami, bukan dari dunia ini. Ini yang menjadi milik bagian kami Tuhan. Kami mau terima damai sejahtera Tuhan malam hari ini. Kami mau terima damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang akan kami jalani hidup kami. Kami pakai damai sejahtera ini untuk kami menghadapi berbagai persoalan dan masalah yang kami akan hadapi. Sehingga Tuhan, hidup kami bisa tetap tenang. Hidup kami tetap bisa memuliakan Tuhan. Hidup kami tetap bisa mentaati perintah Tuhan. Oleh karena ada damai sejahtera yang sejati, yang dari Kristus, yang sudah lahir di dalam hati kami. Sehingga kami menjadikan Kristus yang utama. Kami menjadikan Kristus yang paling berharga dari semua yang kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami damai dan sejahtera di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa, berkatilah umat-Mu Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami sama-sama semua datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh malam hari ini bahwa Yesus Kristus sudah lahir, Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia ini dan memberikan keselamatan kepada kami, sehingga jiwa kami tidak binasa, tetapi jiwa kami akan mendapat ketenangan dan kami tidak mengalami ketakutan lagi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi jemaat di jam 6 sore di CWS Gedung Kenanga ini, menjadi jemaat yang terus memiliki damai sejahtera, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik, bukan karena apa yang kami miliki, uang, harta, jabatan dan sebagainya, tetapi karena semata-mata ada Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.